Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faizul Haq dengan NIM 23080010028. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video mengenai apa sih yang saya dapat selama 16 kali pertemuan di mata kuliah literasi digital. Jadi pada pertemuan pertama ini saya ingin membahas pada pertemuan pertama ini dimulai dengan bagaimanakah jika dunia tanpa digital. Karena kan yang kita tahu sendiri kan pada saat ini itu dunia itu memang tidak bisa lepas dari digital. Jika dunia tanpa digital maka kita akan kembali ke masa-masa yang seperti dulu jika ingin mencari berbagai macam sumber atau berbagai macam ilmu pengetahuan maupun apapun itu yang ingin kita lakukan itu harus secara manual, kayak misalkan mencari sumber referensi dari buku dan sebagainya. Nah sekarang kan sudah enak tuh, dengan klik-klik searching aja di Google kita ingin atau dengan AI kita bisa apa ya, menemukan apa yang kita inginkan, menemukan jawabannya. Lalu pada pertemuan kedua ini membahas mengenai revolusi industri. Jadi pada awal mulanya ini revolusi industri ini pada revolusi industri 1.0 ini menggunakan tenaga kerja manusia, bahkan hewan pun menjadi tenaga kerja pada kala itu. Dan yang kita tahu sendiri, semakin tahun maka semakin berkembang lanjut dengan menggunakannya mesin uap. Namun dengan menggunakan apa ya, mesin uap ini menurut saya ini emang bikin polusi sih, bikin polusi. Nah sekarang kan sudah era Society 5.0. Nah mesin-mesin ini sudah di-upgrade jadi jauh lebih ramah lingkungan dan sebagainya lah, lebih efisien juga. Nah, lalu pada pertemuan minggu ketiga itu kita membahas mengenai dampak positif dari teknologi. Dampak positif dari teknologi itu memang sangat banyak. Seperti kita ingin mencari apapun yang kita inginkan, kita tinggal klik-klik lewat HP aja. Kita ingin membeli sesuatu untuk belanja online, kita tinggal klik-klik saja dari rumah menggunakan ponsel kita. Lalu dari dampak positif teknologi atau pasti juga semuanya itu ada titik negatifnya. Dari titik negatif teknologi ini seperti apa ya? Menyebar luasnya informasi yang bisa mungkin membuat ujaran kebencian ataupun lainnya. Dengan kita mengakses secara bebas, mungkin anak-anak yang tanpa pantauan orang tuanya itu mungkin akan menjadi sangat liar ataupun bebas. Nah selanjutnya ini pada materi kelima ini kita membahas adalah konsep di mana suatu objek ini memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui apa ya, jaringan apapun tanpa memerlukannya interaksi manusia. Jadi kita lebih cepat lah dalam mentransfer itu, lebih mudah. Nah selanjutnya ini pada pertemuan selanjutnya ini kita membahas mengenai apa itu big data. Jadi big data itu apa ya, kayak kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang beragam jenis data itu yang dihasilkan dari berbagai sumber itu. Kayak misalkan bank apa ya, suatu bank ini menyimpan data-data konsumen ataupun menyimpan apapun, seperti Google ini menyimpan data-data para penggunanya. Pada awalnya memang apa ya, data ini disimpan ini pada waktu dulu ini menggunakan manual, ini dengan menggunakan manusia. Namun pada waktu itu menggunakan manusia ini kurang efisien. Karena kenapa? Banyak terjadinya tindak-tindak korupsi seperti di bank dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pada pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai e-commerce. E-commerce itu kayak belanja online, kayak misalkan dan sebagainya lah, belanja online itu. Yang kita tahu sendiri kan platform belanja online di Indonesia ini sudah apa ya, sudah populer gitu, sudah sangat populer dan ramai digunakan. Selanjutnya ini pada pertemuan selanjutnya juga kita ingin memanfaatkan e-commerce. Di sini kami dikasih tugas ini untuk membuat sebuah bukan untuk membuat, lebih tepatnya memanfaatkan e-commerce yang ada. Kita ingin berbelanja online, bagaimana tata caranya berbelanja online gitu. Melalui kalau waktu itu saya melalui akun Tokopedia dan Shopee. Lalu pada pertemuan ke-8 ini kita membahas mengenai etis bermedia sosial. Dalam beretika kita juga tidak hanya di dalam dunia nyata saja, namun di dunia digital itu harus ada etika. Kayak misalkan kita ingin berkomentar, ingin memberikan paradigma atau sudut pandang, itu semuanya harus dengan etika. Kalau tidak dengan etika maka
semuanya tidak akan berjalan dengan semestinya, karena kan kita tahu sendiri, dan pasti juga akan menimbulkan dampak negatif seperti perpecahan ataupun konflik sosial lah, apapun itu. Lalu selanjutnya pada pertemuan selanjutnya ini kita memanfaatkan aplikasi yang disediakan UNES. Nah, aplikasi yang disediakan UNES ini sebenarnya banyak, mulai dari Canva, Microsoft Premium, terus ada Turnitin juga. Nah, saya memanfaatkan tiga aplikasi seperti Turnitin, Microsoft Office gratis dengan Canva. Lalu pada pertemuan selanjutnya ini membahas mengenai hoax. Hoax ini memang penyebarannya ini sangat mudah, terlebih kan jika jika ini memang sangat cepat, apalagi yang menyebarkan berita ini seorang influencer ataupun apapun itu, pasti kan dengan kesadaran kita sendiri pasti mempercayai hal tersebut tanpa memfilternya terlebih dahulu. Penyebaran hoax ini memang sangat meresahkan, terutama masa-masa kemarin kan, masa-masa kampanye itu banyak sekali penyebaran hoax yang saya lihat di media sosial ini. Lalu selanjutnya pada pertemuan selanjutnya ini membahas mengenai Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang ITE. Dari Undang-Undang ITE ini mengatur mengenai tata cara kita bermedia digital dengan baik, tata etikanya gimana, kayak misalkan hukuman bagi pelakunya ini gimana dan sebagainya. Kayak misalkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ini, jadi setiap orang yang sengaja dengan mendistribusikan atau mentransaksikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ini memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ini, bisa dipidana dengan pidana maksimal 750 juta. Lalu pada pertemuan selanjutnya ini kita diberi tugas untuk mereview film pendek pinjol. Ya, dampak negatif pinjol itu seperti apa intinya? Seperti apa intinya? Lalu yang terakhir ini kita membahas mengenai filter bubble dan echo chamber. Jadi filter bubble ini yang sependek pengetahuan saya ini adalah ruang di mana perilaku online kita sebelumnya ini mempengaruhi apa yang kita lihat di media sosial berikutnya. Dan echo chamber ini adalah kita menemukan informasi dari orang-orang yang sama aja, yang informasi yang kita inginkan ini dari orang-orang sama. Mungkin sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.